nikah tapi udah sakaratul maut, selesai nikah ya jadi janda lah dia. Namanya kalau di Indonesia itu janda kembang. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ini orang Yaman. Bukan orang Quraisy, Mekah bukan. Beliau orang Yaman. Kalau di Indonesia, Yaman ini dikenal Hadramaut. Ya. Beliau salah satu tokoh yang alim pada masa baginda Rasulullah SAW. Beliau dikirim ke Yaman untuk jadi duta besar pertama baginda Rasulullah SAW untuk mengajari orang Yaman agama. Tidak menikah, bujangan, sudah dikirim jadi duta besar mengajar agama di Yaman. Ketika beliau sakit kolera, beliau menangis minta dikawinkan. Padahal udah sakaratul maut. Kata beliau, saya baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, saya nggak mau mati menghadap Allah dalam keadaan bujangan, nggak punya istri. Nggak mau saya. Jadi saya mau mati dalam keadaan punya istri. Ada perempuan yang mau dinikahkan. Nikah tapi udah sakaratul maut, selesai nikah ya jadi janda lah dia. Namanya kalau di Indonesia itu janda kembang. Janda kembang tuh janda tapi perawan. Ada aja istilahnya ya kalau. Ada janda balu. Janda balu itu janda nggak mau kawin lagi sampai mati karena suami yang pertama wafat. Itu janda balu. Bahasa Indonesianya janda balu. Itu dijanjikan Nabi, barang siapa yang suaminya wafat, kemudian dia tidak kawin lagi, si perempuan ini, si janda ini nggak kawin lagi, kemudian dia pelihara anak-anaknya dengan kasih sayang, dididiknya agama dan dikawinkannya anak-anaknya dengan orang-orang soleh, bukan dengan orang-orang kaya, bukan, orang-orang soleh, syukur-syukur kaya soleh. Tapi kalaupun nggak dapat kaya soleh, biarlah kiri asal soleh. Maka wajiblah surga bagi wanita itu. Jadi perempuan yang ditinggal mati suaminya, tidak kawin lagi, dia urus anaknya, dia wajib dapat surga, tiket masuk surga. Itu namanya janda balu. Saya cari-cari hadisnya. Laki-laki yang kematian istri, terus nggak kawin lagi, ngurus anaknya sampai besar dikawinkan sama orang soleh dapat surga, nggak ada. Kalau ada mau juga nggak ketemu. Laki-laki itu sunnah segera kawin ketika istri pertamanya mati. Tidak boleh laki-laki yang sudah nikah itu bujangan tanpa hal-hal tertentu, nggak bagus. Tapi Nabi sendiri, nah itulah sunnah Nabi itu. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyahnya itu laki-laki itu sebaiknya kalau mati istrinya langsung kawin lagi segera. Makin segera makin bagus. Tapi Nabi sendiri tidak begitu. Nabi sendiri ketika Ibunda Khadijah wafat, Nabi itu duda setahun. Setahun Nabi nggak punya istri. Karena nggak bisa lupa dengan Siti Khadijah itu. Teringat aja, saking baiknya lah mungkin ya. Sebab Siti Khadijah itu cantik jelita. Janda 2 kali. Jadi Nabi itu suami ketiga. Nabi Muhammad itu suami Siti Khadijah yang ketiga. Kemudian beliau menghabiskan hartanya untuk agama. Hebat-hebatan. Sampai orang paling kaya di Mekah, wanita terkaya itu Siti Khadijah. 25 tahun kemudian beliau wafat umur 65 sebagai satu-satunya istri. Bajunya compang-camping, tampal-tampal gitu. Aduh, kurus lagi badannya. Nggak bisa lupa Nabi, setahun. Allah hibur Nabi pergi ke langit, lihat surga, lihat Raf-Raf, lihat Mustawa, naik buruk.
singgah di Palestina, singgah di Mesir, singgah di Bethlehem, naik ke langit, dapat perintah sholat. Salah satu Isra dan Mi'raj itu dapat perintah sholat. Tapi sebetulnya Isra dan Mi'raj bukan untuk menjemput perintah sholat, bukan. Isra dan Mi'raj itu Allah memperjalankan Nabi begitu jauhnya, dari alam nyata ke alam gaib. Kan dari alam nyata ke alam gaib tuh, dari dunia ke surga, lihat surga itu kan alam gaib. Dari Mekah ke Palestina, ke Mesir, ke Bethlehem, naik lagi ke langit, Sidratul Muntaha, terus ke Rafraf, ke Mustawa. Kata Allah bukan untuk jemput sholat, tapi untuk melihat-lihat. Untuk ngapain? Untuk ngapain? Melihat-lihat. Melihat-lihat tanda-tanda kehebatan Allah. Dan itu ditulis di Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad, seorang hambanya, pada satu malam hari dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulah. Tanah yang sudah kami kasih berkat, kami beri berkat sekelilingnya. Jadi Al-Aqsa itu sekelilingnya Al-Quds. Itu tanah yang telah diberi barokah oleh Allah sampai hari kiamat. Untuk apa Nabi dibawa jalan-jalan begitu? Linuriyahu min ayatina. Linuriyahu, ditulis di Quran. Nabi Isra dan Mi'raj itu agar kami perlihatkan kepadanya, Nabi Muhammad, min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi bukan menjemput perintah sholat, tapi lihat-lihat kehebatan Allah. Setahun Nabi berduda, barulah sahabat datang, ya Rasul, nikahlah. Kami nggak punya guru perempuan. Istri-istri kami mau ngaji sama Rasul kan segen, mau cerita haid, mau cerita nifas, itu kan segen. Jadi ya udah carikanlah orang yang cocok untuk jadi guru kalian, guru istri-istri kalian. Saya kawini aja, pilih aja. Nah, dipilihkanlah, dapatlah wanita janda yang anaknya banyak, badannya tinggi besar, kuat ngangkat air, kuat giling gandum. Jadi perempuan besar perlu juga. Dinikahilah oleh Nabi, dilamar oleh sahabat namanya Saudah binti Zam'ah. Nabi waktu itu umur 51. Jadi Nabi kan nikah umur 25. Khadijah umur 40. Radhiyallahu anha. 25 tahun kemudian Nabi umur 50. Siti Khadijah umur 65. Siti Khadijah wafat. Nabi duda setahun, berarti Nabi 51. Umur 51 Nabi nikah dengan Siti Saudah. Umurnya 61. Siti Saudah umurnya 61. Jadi Nabi nikah dengan Siti Saudah umurnya 61. Perempuan besar bagus, bisa kerja keras, tapi jangan gemuk kali. Kalau perempuan gemuk sekali nanti kamu sakit diseret, diseret sama suaminya. Kok diseret di lantai, nggak kuat gendong. Jadi jangan terlalu gemuk. Kita lanjutkan hadis ini. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ini ketika mau wafat dia minta dikawinkan. Aku malu mati menghadap Allah dalam keadaan bujangan. Minta nikahkan. Banyak sahabat Nabi tidak kawin. Uqbah bin Amir tidak kawin, ya. Banyak sahabat Nabi yang tidak kawin. Tapi lebih banyak yang kawin. Anin Nabi SAW, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, qala, berkata dia, baginda Rasul yang berkata, yang bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Apakah kamu tahu haknya Allah terhadap hambanya? Allah punya hak yang harus kita tunaikan. Kalau kita tidak tunaikan hak Allah, Allah nanti tidak akan menunaikan hak kita. Nah, ini sebagai gambaran begini. Kalau kita mau hak-hak kita ditunaikan, kita harus menunaikan hak-hak kita. Hak kita. Allah itu akan menunaikan hak hambanya
selama hambanya menunaikan hak Allah terhadap hambanya. Kita kalau mau hak kita dikasih orang, kita harus menunaikan hak orang dulu. Paham? Istri kita mau kita jadikan orang yang menunaikan hak-hak kita. Hak istri kita harus kita penuhi. Haknya apa? Diberi makan. Berapa kali sehari? 3, gendut lah. Yang wajib tuh sekali sehari, yang wajib. Jangan ketawa. Ibu kalau dikasih makan sehari sekali mati nggak? Ya cukup. Memang jangan mati aja. Sekali wajib, 2 kali sunat, 3 kali sunat. Sedekah. Ngasih makan istri sekali sehari wajib. Kalau dikasih 2 kali, yang sekali lagi kalau dikasih makan 3 kali, yang sekali lagi tapi pahalanya 1400 kali lipat. Kalau sedekah sama orang miskin 700 kali lipat, Al-Baqarah 261. Tapi kalau sedekah sama istri, kata Nabi, falaka misla ini, kau dapat 2 kali lipat pahala lebih besar. 1400 kali lipat. Nah, begitu. Kasih pakaian, itu haknya. Berapa helai? Berapa setel baju? 1 kurang. 1 kurang. Berapa? 2. Berapa? 2. Lengkap dari kepala sampai kaki. Yang ketiga, memberi tempat berteduh. Pinjam, sewa, beli, bagus. Maka ibu bapak kalau nikahkan anak, nggak usah pesta besar-besar. Yang penting duitnya bisa untuk dia pindah rumah. Nyewa kah, beli kah. Sebab kalau istri kita itu, istri saya, tinggal sama menantu perempuannya, salah satu kurus itu. Nggak boleh mertua dengan menantu perempuan satu rumah itu nggak boleh. Tidak haram, tapi sengsara salah satu. Kalau nggak istrinya yang minggat, mertuanya yang stroke. Dapat istri yang galak, mertua stroke. Dapat mertua yang galak, istri minggat. Tidak sunnah menyatukan istri dengan mertua perempuan. Lebih baik kalau numpang, kita yang numpang di rumah mertua perempuan. Itu lebih bagus. Karena kita, kalau kita numpang di rumah mertua, mertua servis. Sakit dikit diurus. Kalau mati anakku jadi janda nanti bahaya nih. Kalau perempuan, mertua perempuan sama menantu perempuannya jarang akur itu. Ada aja salahnya. Goblok. Kalau masak jangan pedes, anakku mencret. Ada aja lah salahnya lah. Halah, susah lah. Jadi diceritakan kalau kita tunaikan hak istri kita dengan sempurna, dia akan menunaikan hak kita juga. Nah, begitu juga dengan negara. Kita mau presiden yang perhatian terhadap rakyatnya. Itu hak kita untuk mendapatkan perhatian dari presiden secara baik, secara adil. Ya, tugas kita pilih presiden yang mampu melaksanakan itu. Kalau kita asal pilih, baru 2 kali masuk God kita pilih. Ya bagaimana dia mau menunaikan hak itu? Dia nggak ngerti. Paham? Atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Tahukah kamu hak Allah terhadap hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Dan tahukah kamu apa hak hamba terhadap Allah? Qala, menjawab Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Allah wa rasuluhu a'lam. Ini jawaban sahabat itulah, nggak tahan kita ya. Kalau ditanya Nabi nggak berani jawab, walaupun tahu nggak berani jawab. Allah dan Rasul yang lebih tahu jawabannya, Rasul. Begitu tawadhu punya sahabat dengan Nabi. Satu hari Nabi naik onta dengan sahabat. Sahabat naik onta, Nabi naik onta. Nabi tanya sama sahabat itu, Polan, kaki onta berapa? Kaki onta berapa? 4. Kalau kita kan langsung 4 Rasul kan gitu. Kalau sahabat berhenti dia, turun dari onta. Dihitungnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dilihatnya Nabi. Berapa kata Nabi? 1, 2, 3, 4. Dilihatnya Nabi. Berapa kata Nabi? Dipegangnya 1, 2, 3, 4. Ah, berapa kata Nabi?
Allah dan Rasulnya yang tahu. Aduh. Udah dipegangnya, 1, 2, 3, 4. Kata Nabi 4. Alhamdulillah, 4 ya Rasul. Karena kalau dibilangnya 4, Rasulullah bilang 8, jadi 8 tuh kaki. Paham? Begitu mereka terhadap Rasul. Kalau kita bilang sekarang bodoh itu kan. Bodoh kali pun kau. Kaki 4 tuh, kaki unta itu 4 tahu. Dia pun tahu juga. Cuman karena yang nanya Nabi bingung jawabnya. Nanti dibilang 4 jadi 8 gimana? Sampai sebegitu. Ini Mu'adz bin Jabal bukan orang bodoh. Beliau ini duta besar pertama Nabi kirim ke Yaman. Pinter nggak? Pinter nggak? Nah, ditanya Nabi, apa hak Allah terhadap hamba, apa hak hamba pada Allah? Bisa dia jawab, mesti bisa. Cuma dia bilang apa? Allah wa rasuluhu a'lamu. Untuk urusan itu Allah dan Rasul lebih tahu. Berarti saya tahu. Tapi yang lebih tahu Allah a'lam. Qala, Nabi menjawab, fa inna haqqallahi 'alal 'ibad an ya'budullaha wa la yusriku bihi syai'a. Yang menjadi hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya adalah hamba-hambanya itu menyembah Allah, ya'budunallah wa la yusriku bihi syai'a, dan tidak mensyarikatkan Allah dengan yang lain. Itu hak Allah. Jangan pernah musyrik. Orang Arab Quraisy itu menyembah Allah. Kalau ditanya, man khalaqas samawati wal ard, surah Yunus ayat 31. Siapa menciptakan langit dan bumi? May yarzuqukum, siapa ngasih rezeki kamu? Apa kata orang Arab Quraisy yang musyrik itu? Fasayaqulunallah, Allah. Mereka akan jawab, semua itu menciptakan Allah. Tapi kenapa? Fakul afala yattaqun, kenapa kamu tidak bertakwa pada Allah? Kami nyembah Allah kok. Kapan? Ya setiap saat kami sembah. Terus ngapain patung-patung 360 itu? Itu untuk sarana sembahan baru, agar sembahan kepada Allah itu lebih mantap. Itu namanya apa? Musyrik. Dia nyembah Allah tapi nyembah yang lain. Itu namanya apa? Musyrik. Sama dengan yang menjamu laut itu. Bikin makanan, jengkol, pete, apalagi itu, ayam, macam-macam, kue-kue, jajanan, nasi, ditaruh di perahu, dianyutkan ke laut. Untuk laut. Nggak ada itu. Itu untuk jin. Kalau di Medan itu dulu syairnya manggil jin, bukan manggil laut. Waktu melepaskan makanan ke laut, namanya jamu laut, mereka manggil jin. Ahoy, jembalang laut, jembalang air, jembalang tanah, jembalang angin, anaklah cucu minta rezeki. Allah, bukan laut yang kau jamu, jin. Jembalang itu artinya jin. Bahasa Melayu, jembalang angin, jin angin. Jembalang laut, jin laut. Jembalang tanah, jin. Jembalang gunung, jin gunung. Wa haqqul ibadi, dan haknya hamba. Jadi haknya Allah tuh naikkan dulu, jangan serikatkan dengan yang lain, sembah Allah aja. Nanti kita punya hak juga yang akan Allah beri. Wa haqqul ibadi 'ala Allahi 'azza wa jal, hak hamba terhadap Allah yang Maha Perkasa itu, an la yu'adziba man yusyriku bihi syai'ah, bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang seumur hidupnya tidak pernah musyrik. Seluruh dosa dimaafkan Allah. Sebesar apapun dosa diampunkan Allah, kecuali musyrik. Innallaha la yaghfiru dzunuba an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mensyarikatkannya dengan yang lain. Tapi Allah mengampunkan selain itu, wa yaghfiru duna dzalik. Jadi dosa selain itu Allah ampun. Walaupun kadang-kadang harus dibakar dulu di neraka, atau Allah ampunkan tanpa dibakar.
Itu hak Allah lah. Hadis ini menunjukkan pada kita, Allah aja punya sifat syakur. Kita menjaga hubungan dengan Allah tidak musyrik, Allah menjaga kita tidak masuk neraka jahanam. Paham? Kita beramal soleh 1, Allah bayar 10 pahala. Kita beramal soleh dengan harta 1, Allah bayar 700. Kalau beramal soleh dengan harta kasih makan istri atau anak, Allah bayar 1400. Ini yang disebut sifat syakur. Apa namanya? Syakur.